Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Anca SP Channel. Alhamdulillah saat ini kita berada di tambak tradisi, tambak terbesar tradisi di Kabupaten Bombana, di Desa Tepo, Kecamatan Poliang Timur. Di sini teman-teman, saya tidak mempunyai tambak pribadi di sini teman-teman. Tapi alhamdulillah saya dipercaya untuk membina para petani tambak di sini kurang lebih 4.000 hektar. Dan sekarang sudah ada di dekat saya narasumber dari pemudanya dan narasumber dari selaku orang tuanya. Ini adalah pelaku petani tambak di sini. Siapa namanya dulu, Bro? Robi. Umur berapa sekarang? 32. Sudah berapa lama menambak? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Pendidikan terakhir kemana apa, Pak? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan bergejolak di perikanan ini. Oh, iya. Kenapa sih harus tambak? Kalau kita melihat kondisi sekarang, sepertinya dunia tambak itu sangat berpotensi sekali untuk menghasilkan produksi yang luar biasa. Ikan, udang. Terus apa kendala-kendala yang kita rasakan selama bertambak? Kalau menurut saya kendalanya itu kurangnya dukungan dari dinas perikanan dan pemerintahan. Misalnya dari segi penyuluhan, kadang kita lihat dalam setahun biasa tidak pernah hadir. Harusnya kan sebagai pendukung para petani khususnya di dinas perikanan itu kan harusnya turun memberikan penyuluhan, pelatihan. Apalagi kita lihat kondisi petani, dia tidak tahu ini apa, kadang ada penyakit dan tidak tahu ini sebenarnya hasilnya dari mana. Harusnya kan dari dinas perikanan memberikan penyuluhan itu. Oh iya. Untuk melihat situasinya kan. Oh ya, itu saya sudah sampaikan juga kepada pemerintahan kita khususnya di Sulawesi Tenggara itu tentang masalah yang tadi Bro Robi ini katakan. Insya Allah pemerintah kita mendukung dalam hal pertanyaan yang itu. Dan insya Allah pemerintah kita akan turun dalam secepatnya untuk mengetahui penyakit-penyakit apa yang ada dalam tambak ini. Saya rasa juga mungkin karena saluran kita yang sudah terlalu tua, terlalu dangkal, jadi mungkin air dari laut tidak langsung kembali ke laut mungkin itu. Iya, mungkin seperti itu. Terus hasilnya selama 10 tahun ini apakah setiap dari awal sampai ini apakah signifikan turun? Alhamdulillah Ada kenaikan. Akhir-akhir ini ada kenaikan. Alhamdulillah. Kebetulan juga kan ada dukungan dari para pengusaha-pengusaha yang seperti Anda sendiri memberikan bantuan benur, pakan. Ya, jadi kita di sini teman-teman, perannya kita adalah bukan berarti kita harus muda, tapi kita tidak bergerak, tapi kita tidak membantu para petani-petani yang ada di sini, khususnya di sinilah. Terus begini, Bro Robi, ini masalah teman-teman kita yang sekarang yang saat ini masih banyak yang belum mau bergerak di bidang usaha, tentunya bukan hanya di perikanan. Apa sih dorongan-dorongan yang ingin Bro Robi sampaikan kepada teman-teman di luar sana? Jadi buat teman-teman semua, jangan malu untuk menjadi petani tambak. Mari kita sama-sama menjadi petani tambak milenial yang bisa memberikan sumbangsi kepada daerah dan juga kepada keluarga. Karena jujur menjadi petani tambak itu luar biasa. Saya sangat salut jika teman-teman di luar ada yang memberanikan diri menjadi petani tambak milenial. Sebagai pemuda, mari kita sama-sama membangun daerah kita ini walaupun hanya menjadi seorang petani tambak. Kalau teman-teman di luar sana ada yang mengkonsultasi sama Bro Robi ini, ada nggak wadah di sini? Insya Allah kita akan usahakan. Kita bukakan wadah ya. Terus kita kembali ke narasumber kita yang kedua ya, sebagai orang tua di tambak ini, kita tanya-tanya sedikit. Namanya Pak Untung. Pak Untung. Ya, terus Bapak di sini bertambak sudah berapa tahun? Mulai tahun 82 buka lahan. 82. Kita belum lahir. Kita belum lahir kawan teman-teman. Sudah lama juga ya Pak ya.
bagaimana hasil dari 82 sampai 2020 ini, apakah signifikan naik apa? Ya alhamdulillah sudah ada peningkatan karena pertama itu saluran masih sempit dulu. Akhirnya ada dari perikanan, dia turun, dia survei, lahan memungkinkan untuk perbaiki saluran. Sampai saluran ini sudah lama tidak direhab kembali, akhirnya dangkalan. Nah, kemudian ada salah satu kendala masalah air itu surut ke laut. Ada pintu di bawah, nah, itu yang terhalang karena pintu itu saluran di bawah, ada pintu di bawah itu dari muara, di situ air tidak lancar keluar. Nah, jadi kalau maunya petani harus dibongkar itu pintu baru dibikinkan jembatan sebelah. Nah, tak usah dia kasih pintu karena itu pintu menghalang juga air naik. Biasanya itu beda setengah meter dari muara itu masuk ke saluran tambak. Nah itu. Begitu juga pulan, begitu juga air surut tidak begitu habis air di saluran karena itu pintu menghalang. Jadi air tidak lancar keluar. Itu juga air di atasnya pintu itu mendorong masuk kembali masuk di tambak. Jadi penyakit tidak akan hilang. Nah itu. Itu kendalanya di pintu itu. Insyaallah semoga juga pemerintah kita, dan insyaallah saya yakin pemerintah kita selalu di sini tidak hanya melirik tetapi melihat. Iya. Nah, insyaallah pemerintah kita sayang kepada petani-petaninya. Cuma terkadang kita berpikir bahwa pemerintah tidak memperhatikan kita. Tapi insyaallah pemerintah memperhatikan kita. Saya juga sudah tanyakan kepada perikanan provinsi. Insyaallah perikanan provinsi siap mendampingi selalu petani tambak. Insyaallah. Jadi teman-teman yang di luar sana yang ada lahan-lahan kita di daerah-daerah pesisir, silakan berbuat apapun, mau bertambak, nanti kita konsultasi apa-apa. Kita sama-sama belajar teman-teman. Saya bukan pintar di sini, tetapi kita sama-sama belajar. Oh iya, berobrol sama Pak Untung ini saya mau tanya, dengan kehadirannya saya sebagai pemuda di sini untuk membantu para petani dalam artian di sini memberikan bonur dan pakan, memberikan dengan adanya pembelian dibukanya pembelian di Kendari tentang Clostory yang selama ini kita hanya kirim ke Makassar, satu sudah kita cut di Kendari. Bagaimana, apakah itu menguntungkan bagi para petani di sini apa tidak? Yang jelasnya sangat menguntungkan sekali. Ya, menguntungkan. Dan kita sangat berterima kasih dengan adanya yang hal seperti itu. Kemudian dari kualitas udang bagus, segar, karena kita bawa dekat. Ya, makanya segar. Dibandingkan ke Makassar. Ya, kalau ke Makassar biasanya itu 1 hari 1 malam baru kita sampai. Ya. Persoalan biaya kan juga banyak. Jadi di sini kan hampir semua di sini petani tambak itu 40%-nya itu adalah dilakukan oleh pemuda milenial. 60%-nya itu dilakukan oleh para usia tua lah, maksudnya usia 35 tahun ke atas. Jadi 60% ini untuk meyakinkan saya di sini kemarin teman-teman, itu sebenarnya sangat susah. Tetapi dengan caranya kita untuk supaya tidak susah, saya bertindak itu mendatangkan investor dulu saya datangkan. Kemudian saya mendatangkan lagi para pelaku manajemen pakan saya datangkan ke sini sehingga saya bisa memberikan langsung kepada petani-petani. Saya bisa menjelaskan langsung karena kalau kayak semacam kita ini yang masih muda, mungkin para pelaku tua mungkin tidak terlalu ini ya, kemarinnya tidak terlalu percaya lah. Nah, tapi dengan tindakan itu sehingga mungkin dapat mempercayai. Sekarang kinerja dari pemuda-pemuda milenial di sini Pak Untung kira-kira bagaimana sih, kira-kira berapa persen lah kepercayaan Bapak Untung ini kepada kita ini milenial ini? Ya kalau kita kembali masalah bilang beberapa persen, kalau saya nilai ya 95% lah. 95%. Jadi tinggal ya, sedikit lagi. Ya.
Jadi di sini kan banyak pemuda milenialnya Pak Untung. Ya. Apakah dengan adanya tambak ini pemuda milenial yang di kampung-kampung sana apakah masih ada pengangguran? Yang pengangguran ini istilahnya dari kita ini selaku orang tua, makanya kita berusaha untuk lahan pertambakan ini untuk anak-anak kita untuk ke depan. Jadi kita ini selaku orang tua istilahnya karena namanya sudah usia sudah lanjut, ya tinggal kita punya anak yang tidak lanjut pendidikannya atau dia tidak istilahnya tidak masuk di perusahaan atau di PNS kan, makanya kita kembali kita ajak kita punya anak bahwa masuk di pertambakan saja. Itu juga bagus. Apa harapan Pak Untung ini kepada teman-teman pemuda milenial yang ada di luar sana, Pak? Kalau saya nilai saya sendiri, walaupun teman-teman, ya alhamdulillah karena adanya seperti ini, mudah-mudahan bisa untuk meningkatkan hasil yang ke depan, efektif lagi, lebih baik lagi. Bro Rodi ini, apa harapan Bro Rodi ini kepada teman-teman milenial kita yang spirit di sana, yang berpotensi di luar sana? Harapannya mari kita sama-sama mendukung agar petani tambak itu bisa semakin jaya menjadi penopang perekonomian daerah Mombana ini khususnya. Berarti kita harus wajib pajak juga. Wajib pajak. Untuk mendukung. Wajib pajak itu bisa jadi pahlawan. Pahlawan. Ternyata pajak itu, kita bayar pajak itu sebagai pahlawan, teman-teman. Dari situ kita dengan pajaknya kita ini kita bisa membangun daerah kita, seperti khususnya di Kabupaten Mombana ini. Terus kapan sih mulai lagi penebaran ini? Insya Allah selesai. Mulai ini sebenarnya penebaran sudah mulai sampai saat ini. Tapi kalau untuk ini lebih efektifnya lagi selesai lebaran insya Allah. Seberapa persen penghasilan dari tambak jika satu kolamnya jika hasilnya satu per kolam itu berapa persen keuntungan kita kalau kita rata-ratakan? Apakah 50%, atau 40%, 60%, atau 30%? Sebenarnya tergantung dari penebarannya. Tapi kalau diratakan kira-kira sekitar 50% ya. 50% keuntungan. Iya. Sangat menjanjikan, teman-teman. Sangat menjanjikan bahwa keuntungan itu sekitar 50% di tambak. Jadi jangan kita malu untuk berusaha, apapun usahanya kita tekuni dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Bro Rodi ini, saya mau dua kata untuk pemuda milenial yang di luar sana. Salam sukses. Salam sukses. Pak Untung, dua kata untuk pemuda milenial di sana. Ya mudah-mudahan bisa berhasil untuk menuju ke ini istilahnya karena kita ini petani tambak. Mudah-mudahan sukses untuk keberhasilan ke depan. Dan berhasil. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama narasumber pemuda kita, dan ada juga di sini Pak Untung. Alhamdulillah dengan cuaca yang mendukung juga ini, semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-temanku, saudara-saudaraku, pemuda milenial yang di luar sana. Ini juga suatu pelajaran bagi saya, begitupun saudara-saudara yang di luar sana. Mari kita selalu berusaha, mari selalu kita berinovasi. Ayo kita sama-sama bangun negeri kita ini, bangun bangsa kita ini yang kita cintai ini. Salam dari saya, tetap di Anca SP Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Sekarang kita sudah ada di ujung di pinggir pantainya tambak ini yang seluas ini, dan alhamdulillah sekarang kita ketemu bersama siapa namanya? Sulaiman. Itu
Herul. Nah, di sini inilah pelaku-pelaku pemuda milenial yang berprofesi di tambak tradisi. Bro, emang ini saya mau tanya sesuatu, mungkin pemuda milenial di sana ingin tanya tentang ini. Itu apa sih harapan pemuda milenial ini yang kenapa bergelut di tambak tradisi? Ya karena ini usaha tambak Empang ini ya sangat menjanjikan. Kalau lagi penebaran udang pename, kalau hasilnya bagus itu ya hasilnya itu menguntungkan sekali. Iya. Jadi sehingga dari situ Bro emang ini melihat potensi itu sehingga bergelut di tambahin. Iya. Ya. Sekarang kita ini petani tambak yang ada di Desa Tepo, tambaknya saya tidak ada. Karena biar saluran bisa dijadikan tambak, seandainya bisa jadikan tambak itu saluran. Wah, luar biasa sekali. Potensi yang sangat luar biasa, Lokasi saya tidak ada. Wah, luar biasa sekali potensinya, teman-teman. Itulah kalau yang Bro Herul ini sejak kapan bertambak? Bro Herul ini sejak kapan mulai bertambak di sini? Enggak, saya datang ke Malaysia untuk sini untuk bertambak. Berapa tahun? Ya, saya di sini ada lebih 2 tahun. Setelah perbincangan singkat kami kepada pemuda-pemuda milenial yang ada di sini, Bro emang ini dan Bro Herul, motivasi apa? Udah 2 kalimat lah untuk para pemuda milenial ini untuk Bro emang. Ya untuk para pemuda milenial yang khususnya untuk yang bertani tambak untuk Empang, yaitu saya kasih saran jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Bro Herul, Jujur dan ikhlas. jujur dan ikhlas teman-teman. Mungkin sekian dari kami selaku Anca SP Channel. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe.